Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh untuk kelas 4. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 8, subtema 3, Bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajarannya, jangan lupa untuk berdoa ya nak. Pembahasan kita yang pertama yaitu peran tokoh dalam teks fiksi. Teks fiksi dibuat oleh penulisnya berdasarkan imajinasi penulis yang dihubungkan dengan peristiwa sehari-hari. Isi dari cerita fiksi bukanlah kejadian nyata. Berdasarkan peran di dalam teks fiksi, tokoh dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama, tokoh yang selalu diceritakan, dan tokoh yang sangat mempengaruhi alur. Nah, tokoh tambahan yaitu tokoh yang mendampingi tokoh utama dan hanya muncul sesekali dalam alur dan dalam cerita yang dihadapinya. Selanjutnya yaitu watak atau sifat tokoh pada cerita fiksi. Nah, tokoh-tokohnya ada yang memiliki sifat atau watak yang baik, ada pula yang memiliki sifat yang tidak baik. Untuk mengetahui watak tokoh atau sifat tokoh tersebut, kita harus membaca cerita fiksinya sampai akhir dan harus fokus pada alur dan konflik yang dihadapi oleh tokoh tersebut. Selanjutnya yaitu tokoh dalam teks fiksi. Teks fiksi memiliki tokoh, yaitu ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama terdiri dari adanya tokoh protagonis. Tokoh protagonis ini selalu ada di sepanjang cerita. Nah, biasanya tokoh protagonis ini memiliki sifat yang dermawan, baik hati, tidak sombong. Lalu tokoh antagonis yaitu lawan main dari tokoh protagonis. Nah, biasanya memiliki sifat yang sombong, angkuh, tapi kemunculannya tidak sesering tokoh protagonis. Nah, ada pula tokoh tambahan. Biasanya tokoh tambahan ini tidak mengubah alur cerita, hanya menjadi pendukung dalam cerita, hanya sesekali muncul dalam cerita. Kemunculannya lebih jarang dari tokoh protagonis dan antagonis. Selanjutnya yaitu tokoh dan watak dalam teks fiksi. Nah, tokohnya tersebut tadi ada tokoh utama dan ada pula tokoh tambahan. Nah, dari tokoh utama biasanya memiliki watak protagonis, memiliki watak baik dan lemah lembut. Sedangkan antagonis memiliki watak yang sombong dan tidak peduli. Nah, si antagonis ini sifatnya atau wataknya selalu bertentangan dengan protagonis. Selanjutnya yaitu contoh watak dari tokoh cerita fiksi. Pada teks fiksi berjenis fabel juga memiliki peran dan watak. Misalnya pada cerita Kancil dan Buaya, si Kancil memiliki sifat yang cerdik. Sedangkan pada cerita rakyat, misalnya pada cerita Bawang Merah dan Bawang Putih, seperti yang kalian tahu, bawang putih memiliki sifat yang baik dan bawang merah memiliki sifat yang sebaliknya dengan bawang putih, yaitu bersifat tidak baik. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian paham ya, Nak. Berikut ini adalah tugas yang harus kalian selesaikan. Kalian kerjakan di buku tulis Bahasa Indonesia ya, Nak. Nah, bila kalian sudah mengerjakan, sudah menyelesaikannya, kirimkan